Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Oh, alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita lanjut, kayaknya kita doa dulu nih. Nah, di sini siapa nih yang mau mimpin doanya? Oh, boleh. Siapa namanya? Aura Pak. Oh, boleh Aura, silakan memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Oke, makasih ya Aura sudah bantu Bapak untuk memimpin doanya. Nah, hari ini kita mau melaksanakan suatu kegiatan nih anak-anak semuanya. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih hari ini kita mau melaksanakan kegiatan apa? Boleh? Siapa yang tahu? Angkat tangan dong. Bimbingan kelompok ya, bimbingan klasikal. Nah, ya betul sekali, bimbingan klasikal. Jadi, anak-anak semuanya hari ini kita tuh mau melaksanakan kegiatan bimbingan dan klasikal tuh. Nah, sebelumnya di sini ada nggak teman-temannya yang nggak masuk gitu? Ada Pak. Oh, siapa tuh yang sakit? Tessa, Tessa, Syahira, sama Kristi. Oh ya, nanti, jadi 4 ya? Nisrina, Tessa, Kristi, sama siapa? Syahira. Oh ya, nanti Bapak izinkan gitu. Oh ya, jadi ada yang tahu nggak kegiatan bimbingan klasikal tuh kegiatan apa? Oh, belum tahu ya? Nah, jadi Bapak jelasin dulu ya. Jadi kegiatan bimbingan klasikal itu adalah salah satu bentuk layanan dari bimbingan dan konseling anak-anak semuanya. Jadi kegiatan bimbingan klasikal itu sebuah kegiatan di mana guru BK itu mengajar seperti guru mata pelajaran yang lain gitu. Nah, pembelajarannya itu terkait topik umum tertentu gitu, sesuai kebutuhan anak-anak semuanya. Nah, berdasarkan penjelasan Bapak, ada yang ingin ditanyakan nggak terkait bimbingan klasikal? Belum ya? Oh ya, kalau anak-anak semuanya nih sudah makan siang belum sih sebelum masuk ke sini? Makan siang belum sih? Kan jam 1 ini, sudah siang. Belum Pak. Oh, belum ya, wajar apa mukanya kayak lemes gitu. Nah, kayaknya anak-anak semua nih masih ngantuk ya. Gimana kalau kita ngelakuin ice breaking dulu nih? Anak-anak tahu kan ice breaking itu apa? Ah ya, semacam kegiatan untuk penyegaran otak lah. Nah, jadi boleh dong anak-anak semuanya tegak untuk melaksanakan ice breaking-nya. Nah, jadi ice breaking-nya itu Bapak kasih nama, lakukan sesuai instruksi gitu. Jadi Bapak bakal memberikan instruksi verbal kepada anak-anak semuanya untuk menunjuk salah satu dari anggota tubuh gitu. Nah, tugas anak-anak itu adalah menunjuk anggota tubuh sesuai instruksi verbal Bapak ya. Akan tetapi anak-anak harus lihat Bapak gitu. Jadi Bapak tuh bakal salah dalam menunjuk gitu. Nah, di sini jelas nggak penjelasan dari Bapak? Oke, mungkin bisa langsung dimulai ya. Mata, tunjuk telinga, tunjuk kaki, tunjuk perut, tunjuk rambut, dan tunjuk kaki. Oh ya, kayaknya sudah fokus semua nih, dan kayaknya sudah kelihatan bahagia ya. Nah, kira-kira bisa dilanjutin nggak nih kegiatan selanjutnya? Bisa ya? Anak-anak ada nggak yang mau keluar atau mau minum dulu? Boleh kok. Oh, jadi kita lanjut ya. Nah, jadi materi yang ingin Bapak bawakan hari ini adalah tentang gaya belajar anak-anak semuanya. Sebentar ya. Nah, di sini teman-teman ada yang nggak tahu nggak atau pernah dengar gitu tentang gaya belajar? Gaya belajar itu apa sih? Nah, kalau ada yang pernah dengar atau bahkan tahu nih, boleh dong angkat tangannya untuk mengungkapin pendapatnya gitu. Nah, di sini anak-anak jangan takut salah ya, karena pada dasarnya kita itu saling belajar gitu. Jadi kesalahan dalam belajar itu merupakan hal yang normal gitu. Selagi kesalahannya itu tidak berakibat fatal ya anak-anak.
Nah, di sini ada nggak yang mau ngungkapin pendapatnya terkait definisi dari gaya belajar? Boleh, siapa nak namanya? Oh, boleh Karsela untuk ngungkapin pendapatnya. Jadi kalau menurut saya sendiri, kalau gaya belajar itu cara kita belajar bagaimana bisa memberikan materi dan bacaan kesempatan tidak cara kita untuk bisa memahami materi yang diajar oleh. Oh gitu ya, jadi menurut Karsela, gaya belajar itu adalah cara kita dalam mempelajari materi yang diberikan oleh guru ya. Nah, kalau teman-teman yang lain, ada nggak yang ingin ngungkapin pendapatnya terkait definisi gaya belajar? Boleh dong Bapak minta 2 orang lagi untuk ngungkapin definisinya. Oh boleh, kepada Aura? Saya gaya belajar itu kayak konsepan belajar itu mungkin cocok gimana kan kayak gaya belajar itu kayaknya kan ada beberapa ya tapi gimana gaya belajar kalau kita belajar selama ini kita rancang di sesuai konsepan itu yang mana yang berdasarkan Oh, jadi gaya belajar menurut Aura itu adalah suatu kecenderungan gitu dalam belajar. Oh iya ya. Nah, boleh nih satu lagi untuk mengungkapin pendapatnya terkait definisi gaya belajar. Boleh dong yang pakai kacamata, namanya siapa? Oh, Nabila. Boleh Nabila untuk mengungkapin pendapatnya? Oh, jadi menurut Nabila, gaya belajar itu adalah karakteristik bawaan seseorang dalam mempelajari sesuatu gitu. Nah, ya betul sekali. Jadi yang anak-anak semuanya ungkapin terkait definisinya itu betul sekali ya. Nah, gaya belajar dapat didefinisikan sebagai cara seseorang dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara yang lain gitu. Jadi sama kayak yang dikatain oleh Karsela, Aura sama Nabila gitu tentang gaya belajar. Nah, menurut para ahli, yang pertama itu menurut Fleming dan Mills pada tahun 1992. Gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan suatu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Selanjutnya itu menurut Drummond pada tahun 1998. Gaya belajar sebagai an individual prefer mode and desired condition of learning. Maksudnya, gaya belajar dianggap sebagai cara belajar atau kondisi belajar yang disukai oleh pembelajar gitu. Selanjutnya itu menurut Willing pada tahun 1988. Gaya belajar adalah kebiasaan belajar yang disenangi oleh pembelajar. Dan yang terakhir itu menurut Keefe pada tahun 1979. Memandang gaya belajar sebagai karakteristik biologis bawaan yang mempengaruhi pembelajaran seseorang gitu. Nah, selanjutnya jenis-jenis gaya belajar. Tadi kan sudah disebutin nih kalau gaya belajar itu adalah kecenderungan seseorang dalam belajar ya. Nah, di sini menurut teman-teman, jenis-jenis gaya belajar tuh ada apa aja sih? Boleh dong ngungkapin pendapatnya? Kalau salah nggak apa-apa kok. Di sini kita sama-sama belajar gitu. Jadi nggak etis untuk menghakimi. Nah, boleh satu orang untuk nih kepada Kersela. Jadi kalau menurut saya sendiri kalau jenis gaya belajar kan mungkin mereka tuh ada yang suka kalau lihat video atau gambar terus ada suka yang membaca doang terus mungkin jenis gaya belajar lainnya tuh kayak cuma memperhatikan dulu saja. Oh itu ya, jadi apa Karsela tuh melihat jenis gaya belajar dari implementasinya gitu. Kayak ada orang yang suka belajar, ada orang yang suka dengar gurunya gitu. Nah, bagus sekali ya pendapatnya. Nah, boleh dong satu lagi Bapak minta untuk ungkapin pendapatnya. Nah, mungkin yang pakai kacamata sebelah sini nih. Boleh dong untuk ungkapin pendapatnya terkait jenis-jenis gaya belajar.
nggak apa-apa kok, salah, Bapak bakal memakluminya gitu. Jadi menurut saya belajar yang awal itu mungkin benar yang dibilang tadi, mungkin ada seseorang yang hanya bisa belajar itu dengan cara harus melihat, ada yang hanya bisa dia fokus kalau cuma ngedengerin, ataupun ada yang harus sambil melakukan kegiatan lain kayak coret-coret di buku gitu kan, dia malah justru dari cara itu dia bisa fokus. Nah ya betul sekali ya yang teman-teman bilang terkait jenis-jenis gaya belajar. Jadi jenis-jenis gaya belajar itu terbagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama itu gaya belajar visual, merupakan gaya belajar yang cenderung menggunakan indera penglihatan dalam mencerna informasi gitu. Selanjutnya itu nomor 2 ada gaya belajar auditori, merupakan gaya belajar yang mengandalkan indera pendengaran dalam mencerna informasi. Nah contohnya itu kayak yang dibilang oleh Karsela tadi ya, ada siswa yang lebih senang dengar omongan guru gitu, karena dia lebih mudah menangkap informasi melalui indera pendengarannya anak-anak. Dan yang terakhir itu ada gaya belajar kinestetik, merupakan gaya belajar yang mengandalkan pergerakan dalam mencerna informasinya. Hal ini dapat berupa praktik ataupun berkreasi, bertindak secara langsung gitu. Jadi nih misalkan anak-anak semuanya kan sekolah di SMK ya. Nah jadi waktu anak-anak mempelajari materi tentang mesin tuh, nah, orang dengan gaya belajar kinestetik itu biasanya langsung mempraktikkan apa yang dia pelajari dari kelas gitu. Jadi setelah dia praktek ngotak-ngatik mesin ya, dia tuh jadi lebih paham tentang mekanisme mesin gitu. Nah, kurang lebih gitu ya untuk gaya belajar kinestetik. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri gaya belajar. Nah, tadi kan sudah Bapak sebutin tuh kalau gaya belajar tuh terdiri dari 3 jenis ya, visual, auditori, sama kinestetik. Nah, kira-kira nih, ciri-ciri gaya belajar dari visual. Ada yang mau ngungkapin pendapatnya nggak? Kan visual tuh cenderung menggunakan indera penglihatan dalam pembelajaran gitu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih tentang ciri-cirinya gitu? Boleh dong satu orang untuk ngungkapin pendapatnya? Oh, boleh. Siapa namanya? Oh, boleh. Kepada Adel, Bapak persilakan. Baik, mungkin menurut saya gaya belajar visual itu mungkin lebih ke arah menonton sebuah pembelajaran, misal menonton di YouTube pembelajaran apa yang disukai, ataupun dengan kita belajar dan bisa membaca, itu bisa menonton karakter-karakter yang ada kata-katanya. Mungkin itu sih. Oh, jadi salah satu ciri-ciri dari orang yang memiliki gaya belajar visual itu lebih suka menonton materi pembelajaran gitu, kayak belajar dari YouTube ataupun belajar dengan buku-buku bergambar tertentu ya. Yang dibilang oleh Adel tuh benar sekali anak-anak semuanya. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya, 13 ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar visual gitu. Yang pertama, dia itu bicaranya agak cepat. Nah, bicara agak cepat nih bisa bermacam-macam ya, anak-anak. Bisa dalam konteks tertentu gitu, kayak mengejar materi pembelajaran. Nah, selanjutnya itu mementingkan penampilan dalam berpakaian atau saat presentasi gitu. Seperti yang kita tahu, visual ini kan lebih condong ke penglihatan ya. Maka dari itu mereka itu sangat memperhatikan penampilan gitu. Nomor 3 itu tidak mudah terganggu oleh keributan, karena indera yang cenderung mereka gunakan itu penglihatan gitu. Atau kalau bahasa lainnya tuh indera dominannya penglihatan. Maka dari itu keributan tidak mengganggu mereka saat belajar gitu. Nomor 4, mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Jadi ketika mereka belajar itu biasanya lebih ingat pada apa yang dia lihatnya anak-anak, bukan apa yang dia dengarkan. Selanjutnya itu lebih suka membaca daripada dibacakan. Nah ini sudah jelas ya, sudah diberi contoh juga oleh Karsela tadi. Nomor 6 itu pembaca yang tekun dan cepat. Nomor 7 itu seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, tapi tidak pandai dalam memilih kata-kata. Nah, keterbatasan dalam memilih kata-kata ini terjadi akibat mereka itu yang kurang sering untuk berkomunikasi secara verbal gitu. Maksudnya verbal tuh ngomong secara langsung gitu. Lebih suka menulis lah.
Nah, selanjutnya itu lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato. Seperti yang kita tahu, demonstrasi itu kan adalah presentasi yang menampilkan tertentu gitu. Sedangkan pidato tuh hanya berbicara penuh. Nah, jadi lebih suka demonstrasi dia ya. Selanjutnya itu lebih suka musik daripada seni. Nah, ini sebenarnya bersifat subjektif ya anak-anak, karena beda orang beda juga hobinya. Nomor 10 itu mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal, kecuali jika ditulis, dan seringkali minta bantuan orang untuk mengetahuinya. Nomor 11 itu senantiasa melihat bibir guru yang sedang mengajar. Nah, dengan cara itu, orang dengan gaya belajar visual lebih memahami apa yang dikatakan oleh guru gitu. Jadi semacam apa ya istilah sekarang tuh mendubbing gitu melalui visual. Selanjutnya itu nomor 12 menyukai instruksi tertulis, foto dan ilustrasi untuk dilihat dibandingkan instruksi yang bersifat auditori. Dan yang terakhir itu saat petunjuk untuk melakukan sesuatu diberikan biasanya akan melihat teman-temannya terlebih dahulu sebelum bertindak gitu. Jadi cenderung meniru orang lain. Selanjutnya itu gaya belajar auditori. Boleh dong satu orang untuk menjelaskan, mengungkapkan pendapatnya terkait ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar auditori. Nah, boleh mungkin yang depan untuk mengungkapin pendapatnya gitu. Jadi kalau dilihat dari gaya belajar itu yang pasti dia itu ciri-cirinya orangnya itu dia lebih fokus pada tidak suka keributan, mungkin dia lebih suka yang misal cuma mendengarkan. Oh ya, jadi apa berdasarkan pendapat Karsela dia tuh lebih suka mendengarkan gitu daripada apa melihat sesuatu ya. Nah, yang dibilang oleh Karsela tuh benar sekali ya anak-anak semuanya. Nah, di sini ada beberapa gitu karakteristik dari orang yang memiliki gaya belajar auditori gitu. Yang pertama itu saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri dan mudah terganggu oleh keributan. Nah, di sini anak-anak pernah nggak sih lihat teman-temannya kalau ngapal sesuatu tuh mulutnya kayak komat kamit gitu sambil bersuara. Ada yang inget nggak? Yang pernah ngalamin? Oh, Karsela sendiri ya? Gimana tuh? Oh, jadi waktu SMA, waktu misal nih, pelajaran agama, sejarah, ngapalin tentang tanggal itu sambil komat kamit gitu ya? Oh, itu merupakan karakteristik dari auditori gitu. Kemungkinan besar Karsela nih punya gaya belajar auditori ya? Oh, mungkin. Oh ya. Selanjutnya itu berpenampilan rapi. Nah, untuk yang karakteristik kedua itu subjektif, teman-teman. Selanjutnya itu belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Selanjutnya itu senang membaca dengan keras dan mendengarkan gitu. Jadi seperti yang Bapak bilang, dia tuh kayak komat kamit itu waktu membaca. Selanjutnya itu menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan di buku ketika membaca gitu. Jadi orang dengan gaya belajar auditori itu punya kecenderungan untuk apa menggerakkan bagian tubuh saat berbicara gitu. Nggak bisa baca dalam hati gitu kalau istilah kita. Selanjutnya itu biasanya ia pembicara yang fasih. Nah, hal ini disebabkan karena orang auditori itu terbiasa untuk ngomong gitu. Karena kan mereka suka ngomong, apa suka dengan hal yang auditori itu. Biasanya pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Dan yang terakhir itu lebih suka gurauan lisan dibandingkan membaca komik. Nah, selanjutnya ada gaya belajar kinestetik. Boleh dong satu orang untuk mengungkapin pendapatnya terkait ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik. Nah, mungkin yang belakang Karsela, boleh dong untuk mengungkapin pendapatnya. Nabila, tentang gaya belajar kinestetik, ciri-cirinya apa gitu. Oh, Aura ya? Boleh dong, Aura. Mungkin ya Pak, ini sebenarnya aku kalau kinestetik itu kan dia lebih dominan ke unsur gerak tubuh. Jadi mungkin anak ini memiliki gaya belajar kinestetik ini lebih suka pembelajaran itu dibantu dengan objek nyata gitu Pak, bukan pembelajaran
dia cenderung bosan kalau mendengarin guru menjelasin doang gitu. Terus dia agak bosan, lebih senang ke arah praktikum atau ke eksperimen. Oh, jadi menurut Aura tuh anak dengan gaya belajar kinestetik tuh apa ya istilahnya, anak yang nggak bisa diem di tempat lah, lebih suka mengeksplorasi hal-hal tertentu, kayak apa, ngotak-atik benda, apa megang-megang benda gitu. Nah ya, yang Aura bilang tuh bener banget. Jadi di sini anak-anak bisa lihat ya 11 ciri-ciri dari anak yang memiliki gaya belajar kinestetik gitu. Yang pertama itu berbicara perlahan. Nah, ini disebabkan karena mereka tuh kurang sering dalam berbicara anak-anak. Dia tuh lebih suka praktek gitu dengan ngotak-atik barang. Selanjutnya itu berpenampilan rapi. Nah, ini balik lagi ya subjektif. Yang ketiga itu tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan. Nah, dia ini mirip sama dengan visual tadi. Yang keempat itu belajar melalui manipulasi dan praktik. Nah, ini sama yang dibilang oleh si Aura tadi, yang ngotak-ngatik barang. Selanjutnya itu nomor 5, menghafal dengan cara berjalan dan melihat gitu. Yang keenam, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Yang ketujuh, merasa kesulitan dalam menulis, tetapi hebat dalam bercerita. Yang kedelapan, menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca gitu. Jadi dia tuh sembari membaca apa memvisualisasikan gitu, kayak misalkan ada rumah di sini, terus si sapi misalkan berjalan menuju sawah atau gimana gitu, divisualisasikan oleh mereka. Nah, yang kesembilan itu menyukai permainan yang menyibukkan gitu. Jadi mereka tuh nggak suka anak-anak bermain permainan yang monoton gitu, kayak main catur ya. Mereka lebih suka main permainan yang uh, aktif gitu, kayak bulu tangkis, sepak bola, ataupun permainan lain yang menguras fisik gitu. Selanjutnya itu suka menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya. Nah, di sini anak-anak pernah nggak sih lihat teman-temannya yang dimana kalau jalan tuh apa-apa dipegang gitu, kayak daun, apa jendela, pintu dorong-dorong. Pernah nggak? Oh, Aura sendiri ya, yang gitu, apa tangannya gatel gitu, segala sesuatu dipegang. Oh ya, itu kemungkinan besar Aura punya gaya belajar kinestetik gitu. Di sini ada nggak yang lainnya punya pengalaman yang serupa dengan Aura? Nggak ada. Oke, yang terakhir itu sulit untuk berdiam diri. Nah, yang kayak dibilang oleh anak-anak tadi kan, dia tuh orangnya tipe-tipe pecicilan gitu. Bapak juga gitulah. Bapak tuh kalau diem aja tuh gatel gitu. Apa kaki bapak tuh rasanya mau jalan gitu kemana. Ya, selanjutnya itu strategi gaya belajar. Tadi kan sudah bapak sebutin nih tentang gaya belajar beserta karakteristiknya gitu. Nah, sekarang bapak mau bahas tentang strategi gaya belajar yang sesuai untuk jenis-jenis gaya belajar. Nah, gaya belajar visual. Di sini yang pertama itu strategi pertama ya, menggunakan materi visual seperti gambar-gambar dan peta gitu. Yang kedua itu menggunakan warna untuk menyorot hal-hal penting. Yang ketiga, ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi, karena dengan ilustrasi tersebut mereka lebih memahami materi pembelajaran gitu. Yang keempat, menggunakan multimedia. Multimedia itu maknanya adalah suatu media dengan berbagai penginderaan gitu, kayak suara maupun visual gitu. Kalau bisa yang 3D juga boleh jika fasilitasnya memungkinkan gitu. Dan yang terakhir, ilustrasikan ide-ide ke dalam gambar. Jadi kalau teman-teman punya gaya belajar visual, itu lebih efektif kalau belajarnya tuh dengan gambar-gambar gitu, kayak digambar atau dikasih warna gitu, supaya lebih ingat. Selanjutnya ada gaya belajar auditori. Ada yang mau ngungkapin pendapatnya nggak terkait strategi gaya belajar auditori? Boleh dong yang tengah ini ngungkapin pendapatnya. Kepada Adel, Bapak persilakan. Yang mungkin pendapat saya mengenai gaya belajar itu mungkin sama dengan ciri-cirinya tadi, mungkin lebih suka mendengarkan daripada membaca maupun melihat materi yang ingin dipelajari. Mungkin dia lebih juga lebih ingin mengetahui hal-hal lainnya mengenai pembelajaran itu
lewat guru atau mendengarkan guru daripada melihat gerak bibir guru. Mungkin itu saja. Oh gitu ya. Boleh dong satu orang lagi Bapak minta untuk mengungkapin pendapatnya terkait strategi yang efektif untuk orang yang memiliki gaya belajar auditori gitu. Nah, yang sampingnya boleh dong mengungkapin pendapatnya terkait strategi auditori. Strategi atau belajar auditor. Iya. Mungkin karena sesuai sama ciri-ciri dari juga auditori, kalau dia itu bisa dipraktis belajar secara mendengarkan, mungkin strategi pertama dan awalnya itu mungkin coba fasilitasi dulu Pak. Kayak sediakan tempat yang tenang gitu, karena mereka ciri-cirinya tadi mereka tidak suka keributan, terus mereka suka ke distract karena keributan. Mungkin bisa difasilitasi dengan lingkungan yang mendukung terlebih dahulu, lalu mungkin disediakan bahan ajar gimana ya Pak, kalau kayak kalau kita ada itu ada pakai ini yang untuk di telinga itu Headphone. ya. Oh, jadi kalau berdasarkan pendapatnya Putri, itu strategi yang tepat untuk auditori itu adalah menciptakan lingkungan khusus gitu yang dimana tidak ada distraksi suara. Oh ya, itu betul sekali itu. Nah, jadi di sini anak-anak bisa lihat ya. Nah, ini adalah strategi gaya belajar auditori. Yang pertama itu ikut berpartisipasi dalam diskusi. Karena seperti yang kita tahu, diskusi itu kalau secara langsung ya, biasanya dilakukan lebih banyak menggunakan verbal gitu. Nah, selanjutnya itu membaca materi dengan suara yang cukup, yang kayak komat kami tadi. Nah, yang ketiga itu mendengarkan musik. Tapi mendengarkan musik nih yang berkaitan dengan pembelajaran ya anak-anak. Jangan kita membaca buku sambil mendengarkan musik itu. Itu sangat tidak efektif itu karena kita apa ya, lebih menikmati musiknya daripada belajar gitu. Selanjutnya itu diskusi secara verbal. Yang kelima itu rekam ringkasan materi atau diskusi dalam bentuk suara gitu. Jadi waktu kalian diskusi sama kelompok atau sama guru, itu kalau bisa direkam, terus didengar di rumah supaya lebih masuk gitu. Dan yang terakhir ada gaya belajar kinestetik. Bapak minta 2 orang dong untuk ungkapin pendapatnya terkait strategi gaya belajar kinestetik. Boleh Aura untuk ungkapin pendapatnya? Lagi ya Pak. Oh iya. Mungkin kalau untuk strateginya ya berdasarkan dia mungkin dia dari sana itu mempraktikkan habis belajar itu dia mempraktikkan hasil belajarnya tidak bentuk refleksi pembelajaran. Yang kedua itu mungkin bisa belajar dengan gerak-gerak misalkan kalau kayak aku nih ya kayak kalau belajar itu bisa sambil main-main dia bisa sambil jalan-jalan itu contoh kecilnya. Terus yang ketiga itu bereksperimen mungkin kalau mereka belajar kita kan punya pembelajaran mungkin ada pembelajaran tentang biologi tentang itu mungkin habis belajar itu mereka bisa bereksperimen di rumah mereka dengan tanaman yang lainnya. Oh, jadi kalau dalam pembelajaran di kelas itu kalau bisa menyimak penjelasan dengan gerak-gerak tertentu gitu yang bikin kita nyaman ya. Ya, sama ini Pak, kunjungin tempat tertentu, misalnya mereka belajar, misal kita lagi belajar sejarah nih, belajar sejarah. Nah, dari situ kan mereka nggak cuma mau lihat dari secara visual maupun yang mereka itu, tapi mereka mau lihat secara langsung, jadi mereka bisa mengunjungi museum-museum yang ada di sini. Oh, jadi ada 3 poin ya. Yang pertama tadi gerak-gerak saat menyimak materi pembelajaran, yang kedua itu praktek gitu terkait materi pembelajaran, yang ketiga itu mengunjungi tempatnya secara langsung gitu supaya bisa diindra lebih banyak. Nah, untuk selanjutnya satu lagi dong orang untuk mengungkapin pendapatnya terkait strategi ini. Boleh Nabila? Oh ya, suaranya agak dibesarin dikit ya. Maaf. Oh, kurang enak badan. Oh ya, nggak apa-apa.
Oh, ya, jadi apa strategi gaya belajar kinestetik menurut Nabila tuh adalah dengan menggunakan media yang interaktif gitu, kayak patung-patung 3D gitu ya. Kayak patung-patung atau objek lain yang bisa diuji coba lah. Oh, ada lagi nggak? Oh, itu aja. Oh ya, yang anak-anak katakan tuh benar ya. Jadi di sini bisa dilihat gitu, ada 3 strategi utama dalam orang yang memiliki gaya belajar kinestetik gitu. Yang pertama itu melakukan praktik yang kayak apa eksperimen dari materi cangkok gitu kalau dalam biologi ya, atau materi tertentu. Selanjutnya itu eksplorasi lingkungan dengan objek nyata sesuai dengan materi pembelajaran. Ini seperti yang Aura bilang ya, mengunjungi tempat tertentu gitu, kayak tempat bersejarah ataupun situs-situs tertentu. Dan yang terakhir itu menggunakan benda untuk mengilustrasikan ide. Jadi butuh objek 3 dimensi gitu supaya lebih efektif. Nah, mungkin sekian ya apa penjelasan materi dari Bapak. Di sini ada yang ditanyain nggak terkait materinya? Kalau ada, boleh. Oh ya, kepada Karsela boleh diajuin pertanyaannya. Izin bertanya Kak, Ya. kira-kira ada kemungkinan nggak Kak satu orang itu punya gaya Oh ya, kalau masalah kemungkinan, kalau kita membicarakan kemungkinan ya, tentunya pasti ada karena kemungkinan sendiri itu merupakan sesuatu yang sangat banyak jumlahnya gitu. Tapi berdasarkan temuan Bapak di sekolah-sekolah ya, biasanya anak-anak itu hanya punya 1 atau 2 gitu kecenderungan dalam gaya belajar. Nah, kalau 3 itu sangat jarang. Soalnya pasti punya tendensinya masing-masing gitu. Semua orang tuh pada dasarnya punya ya ketiga gaya belajar ini ya. Tapi ada beberapa gaya belajar yang mereka tuh sangat efektif dalam menangkap materi gitu. Jadi nggak mungkin ada orang yang apa tiga-tiganya masuk gitu. Kayak mana ya? Pasti ada berat sebelahnya aja itu. Ya, mungkin sekian ya untuk jawabannya. Nah, bagi anak-anak yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh, Aura? Gaya belajar seseorang ini berkaitan Oh, Kak. kayak kalau dia visualisasi itu lebih ke Oh, oh, kalau gaya belajar tuh nggak berhubungan dengan kepribadian. Karena apa? Tiap kepribadian ya, kalau secara umum kita tahu ada 2 jenis kepribadian, ya, introversi sama ekstraversi. Nah, gaya belajar tuh nggak terkait dengan kepribadian anak-anak. Karena kepribadian tuh adalah suatu yang kompleks gitu. Apa orang tuh satu sama lain beda-beda gitu kepribadiannya. Jadi sangat subjektif. Kalau kaitannya sendiri, nah itu nggak bisa dipastikan ya karena subjektif juga gitu. Tiap orang itu bersifat unik. Nah, kalau anak-anak yang lain ada yang ingin bertanya nggak? Oh, nggak ada ya. Nah, mungkin sekian ya penjelasan materi untuk hari ini. Nah, untuk selanjutnya itu Bapak sudah nyiapin nih beberapa soal terkait materi kita hari ini. Nah, ini Bapak kasih waktu sekitar 5-10 menit ya. Ini soalnya dikit kok. Nah, boleh dikerjain. Oh ya, berhubung waktunya sudah selesai, dikumpul ya anak-anak tugas tadi. Oh ya. Sebentar ya Bapak cek dulu.
Wah, jadi berdasarkan hasil penilaian Bapak ya terkait LKPD yang anak-anak kerjakan tadi, itu Bapak bisa nyimpulin nih, kalau anak-anak hari ini itu sangat memahami materi yang Bapak sampaikan gitu. Karena jawaban esai dari anak-anak itu apa ya, parafrase, tapi sangat jelas dan benar gitu terkait materinya gitu. Nah, jadi Bapak ngucapin terima kasih ya karena anak-anak tuh sudah memperhatikan presentasi Bapak gitu. Bapak tuh sangat menghargai perhatian dan waktu yang teman-teman curahkan untuk kegiatan kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak punya nih lembar evaluasi untuk kegiatan hari ini. Nah, untuk pengisian lembar ini tidak bakal mempengaruhi nilai anak-anak ya di sekolah karena ini apa sifatnya sebagai feedback aja gitu untuk Bapak supaya kegiatan yang kita laksanakan siang hari ini itu lebih baik ke depannya gitu. Nah, ini isinya di rumah ya. Besok pagi tolong kumpulkan kepada Bapak secara kolektif gitu di ruang BK. Nah, boleh? Nah, boleh Aura. Untuk apa? Nanti kumpul besok pagi ya secara kolektif di ruang BK. Nah, Adel. Dan yang terakhir Putri. Oh ya. Nah, mungkin sekian ya anak-anak semuanya terkait kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, di sini Bapak minta dong pesan dan kesannya terkait kegiatan hari ini. Gimana sih perasaan anak-anak semuanya dan ada nggak saran tertentu untuk Bapak gitu sebagai penyelenggara dari kegiatan? Nah, boleh dong Bapak minta karena ini 5 orang ya, kayaknya semuanya deh. Tolong berikan Bapak pesan dan kesannya gitu. Boleh dari sini dulu. Jadi misalnya pertemuan hari ini itu eh, itu sangat bermanfaat dan sangat menambah wawasan ini yang biasanya kita baru tahu kalau ternyata gaya belajar itu ada tiga dan biasanya kita cuma tahu oh gaya belajar itu dari tadi dan sekarang kita udah tahu istilahnya itu apa dan cara strateginya dan ciri-ciri dari mereka. Itu pesan terus untuk pesan Fitri dari kegiatan hari ini dan untuk penyampaian materi dari Bapak sangat menarik Pak karena memakai media pembelajaran ini seperti ini karena biasanya guru itu kan hanya menyampaikan lewat tulisan tapi ini memakai media pembelajaran dan cara Bapak dalam menyampaikan itu udah lengkap dan sangat jelas. Mungkin kedepannya Putri ingin kegiatan seperti ini itu dilanjutkan dan mungkin bisa dilakukan. Oh gitu ya. Nah, selanjutnya boleh Adel untuk mengungkapin pesan dan kesannya. Kalau ada sendiri dari materi ini, misalnya itu mungkin dari materi ini ada udah tahu gaya belajar ada itu bagaimana, karena udah dijelaskan ada sama Bapak bahwasanya pengertian dari pengertian ciri-ciri sama strategi dari pembelajaran di ketiga gaya pembelajaran tersebut. Dan misalnya itu kita lebih aktif untuk lebih perbanyak materinya Pak, karena belum sepenuhnya terlalu mengerti dan juga mungkin karena tadi sudah dijelaskan mungkin gaya belajar saya itu lebih ke visual, mungkin lebih ke mungkin ada video-video, mungkin ada teman-teman juga yang mungkin ingin materi mengenai video. Mungkin itu saja. Oh, jadi apa saran dari Adel tuh kalau bisa berikan materi bentuk video gitu atau multimedia tertentu. Oh ya, makasih ya sarannya. Oh ya, untuk selanjutnya boleh Aura. Mungkin sama-sama kayak Pak dan itu bermanfaat banget pastinya dari siswa juga yang gimana biasanya kan gaya belajar dan penting banget untuk tahu karena dari gaya belajar itu kita bisa
ada mungkin dari PPT juga menarik ya, jadi menyenangkan juga belajar. Kalau untuk pesannya, untuk sifatnya semuanya aktif. Oh gitu ya, makasih Aura atas pesan kesannya. Nah, untuk selanjutnya boleh dong, Nabila. dan pengembangan diri dari Bapak tugas kembali yaitu belajar dan udah diwakilkan. Oh ya, makasih ya. Nah, yang terakhir, Karsela nih, boleh dong ngasih pesan dan kesannya terhadap kegiatan kita hari ini. Baik Pak Ibu, sendiri itu yang pertama sama, tentu saja kita banyak belajar mengenai gaya hidup ini, terus seru juga dan bisa memberikan pendapat secara luas. Terus untuk pesannya itu sama seperti teman-teman, belakangnya mungkin bisa dikreatin lagi untuk media sama. Oh gitu ya. Jadi apa teman-teman